Budaya Positif oleh Niken Resdiana SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri 03 Majalangu, Kabupaten Pemalang. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 03 Majalangu, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat-Nya, berkat izinnya, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam satu tujuan, mendukung saya dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk rawuh di sini membersamai saya untuk mengikuti acara hari ini. Tujuan diadakannya kegiatan hari ini adalah diseminasi atau pemimbasan, di mana kami sebagai calon guru penggerak diberi tugas untuk memberikan informasi-informasi baru yang mungkin belum saja panjenengan dapat, tetapi kami sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi itu pada saat program pendidikan guru penggerak. Berdirinya saya di sini bukan saya sebagai narasumber, saya hanya sebagai talang atur dari informasi-informasi yang telah saya dapatkan tadi. Tugas saya hari ini adalah menyampaikan tadi diseminasi penerapan budaya positif. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, saya harap kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir seutuhnya, bergantian ketika berbicara, menghormati perbedaan pendapat, kemudian berpartisipasi aktif. Kinten-kinten kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, kita sepakat ya. Lanjut. Budaya positif, hal yang hari ini akan kita bahas. Apa sih budaya positif itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Kita highlight di sini ada kata-kata sukar diubah. Kemudian kalau positif artinya tegas, membangun, dan pasti. Nah, budaya positif itu sendiri apa? Kita rangkai dari yang sudah disampaikan tadi di
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya positif adalah hal baik yang kita biasakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Hal baik yang kita biasakan yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu selalu dilakukan setiap hari, nggih. Kebiasaan kita baik sebagai guru atau sebagai individu, sebagai pribadi, itu adalah kebiasaan sehingga sulit diubah. Biasanya itu sudah tertanam di dalam diri menjadi watak atau karakter. Nah, di sini kita bertujuan untuk membangun budaya positif. Kalau kita ibaratkan kita sebagai tukang, ilmu kita sebagai guru, ilmu pedagogik, ilmu untuk mengajari anak-anak itu sebagai pondasinya. Kemudian komitmen kita melaksanakan tugas sebagai guru itu adalah bahan bangunannya. Kemudian sebagai atap itu adalah hati nurani kita. Karena guru itu tidak hanya sebagai sebuah profesi, tetapi hati nurani. Saya pernah mendengar ada istilah guru itu bukan semata-mata tentang gaji atau sertifikasi, tetapi juga hati nurani. Sebagai pondasi tadi adalah ilmu yang kita dapat ketika kita berkuliah dulu, ilmu pedagogik, bagaimana cara kita melayani anak-anak. Kemudian yang kedua adalah tadi komitmen kita sebagai guru, sebagai bahan bangunannya, dan diatapi dengan tadi diatapi dengan hati nurani kita sebagai seorang guru. Nah, bangunan itu jika sudah utuh akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, yang kita impikan, yang kita harapkan itu adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Dengan tadi pembiasaan yang menjadi sebuah kebiasaan. Tadi budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik pada murid. Sering sekali kita melihat berita-berita di TV bahwa degradasi moral. Ada kata-kata keren yang sering kita lihat, degradasi moral dari generasi muda di Indonesia. Kira-kira sebabnya apa? Karena kurangnya budaya positif, kurangnya pembiasaan positif. Selanjutnya kita akan bahas, dan saya ingin mengajak panjenengan kembali ke keindonesiaan kita. Dulu saat berkuliah, saat kita mendapat pelajaran, mendapat mata kuliah dari dosen, kita mengenal ilmuwan-ilmuwan di bidang pendidikan, ada Jan Pease, ada Vygotsky, dan yang lain-lainnya. Semua itu dari luar negeri, ya. Tapi kita lupa bahwa Indonesia itu punya seseorang yang luar biasa, yang hasil pemikirannya, buah dari pemikirannya itu masih lestari sampai sekarang. Siapakah beliau? Iya, Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Saatnya kita kembali. Di kurikulum Merdeka ini kita diajak kembali ke Indonesianya kita. Tidak harus kita selalu berkiblat kepada dunia barat, tetapi kita punya ilmuwan yang hasil punya seorang Ki Hajar Dewantoro ini yang hasil pemikirannya itu sangat Indonesia, sesuai dengan kultur kita sebagai masyarakat Indonesia dan dengan adat ketimuran kita. Ki Hajar Dewantoro pernah mengungkapkan sebuah ungkapan, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Di situ mempunyai arti yang sangat mendalam, bahwa sekolah itu tidak hanya kita identikan dengan bangunan sekolah atau gedung sekolah, tetapi dimanapun kita bisa belajar. Tidak harus melulu kita di sekolah atau di kampus, tetapi dimanapun kita bisa belajar. Seperti sekarang informasi dan media elektronik gadget sudah sangat hit, sudah happening sekali, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun. Nah, maka dari itu ternyata benar yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro berpuluh-puluh tahun yang lalu, ternyata itu benar. Semua tempat adalah sekolah. Kemudian semua orang adalah guru. Guru itu tidak hanya kita yang misalnya mempunyai titel sudah sarjana pendidikan, tetapi anak-anak kecil pun, murid-murid kita pun, anak-anak kita di sekolah itu bisa menjadi guru untuk kita. Contohnya apa? Begitu mudah anak-anak misalnya ketika bertengkar dengan teman,
hanya beberapa menit mereka sudah bisa berbaikan lagi. Dari situ kita juga sudah bisa mengambil pelajaran tentang arti memaafkan, tentang arti sebuah kesabaran. Ada gotong royong. Misalnya saya pernah meminta murid saya mengambilkan pel, semua berebut. Bu saya bu, gotongan. Dari situ harusnya kita sudah tahu, oh iya ya, saya orang dewasa, anak-anak saja bisa bergotong royong. Kenapa saya yang dewasa kadang bersikap individual seperti itu. Selanjutnya yang tidak kalah familiar yaitu tentang semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani, yang sudah kita ketahui artinya. Jika kita di depan sebagai seorang guru, di depan para siswa, kita harus memberikan tulodo atau contoh yang baik. Ketika bersama mereka, di tengah-tengah mereka, kita harus memberikan semangat. Dan tuturi handayani, dari belakang kita memberikan dorongan. Nah, inilah yang kemudian menjadi semboyan pendidikan. Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi di mana maksud pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita garis bawahi, ada di situ menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan kita mendidik anak itu bukan untuk menjadikan mereka sebagai ilmuwan, presiden, menjadikan mereka jadi dokter. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan mendidik anak adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Begitu simpel, tetapi sejatinya sulit untuk diwujudkan tanpa ada komitmen dari diri kita. Bukan sebagai kita harus melahirkan Einstein baru, melahirkan Newton, melahirkan Pythagoras atau yang lain, tetapi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya dari kegiatan ini jadi berkaca, oh iya ya, selama ini saya kadang misalnya perkalian, saya terlalu memaksa anak harus hafal, itu saja sudah hafal, kenapa kamu tidak hafal? Nah, ternyata itu tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Kemudian Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan harus mampu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bahas satu persatu. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita sebagai guru, sebagai seorang petani. Saya sebagai seorang petani mau menanam padi. Apa yang harus saya siapkan? Tentu saja lahannya. Kita siapkan lahannya, kemudian benih. Siapa benihnya itu? Benihnya adalah anak-anak. Ada yang benihnya bagus, ada yang padi IR, ada yang padi Raja Lele dan lain-lain. Kemudian saya juga selain mau menanam padi, saya juga menanam jagung. Saya sama-sama menyiapkan lahan. Apakah sama lahan yang saya siapkan untuk padi dan untuk jagung? Berbeda, tentu saja berbeda. Lahannya boleh sama, itu perawatannya. Nah, seperti struktur tanahnya. Kalau padi harus airnya tergenang. Kalau jagung harus kering. Nah, kemudian apakah kita bisa memaksa nanti si padi itu berbuah jadi jagung atau si jagung itu berbuah jadi padi? Nah, tentu saja tidak. Nah, maka dari itu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya bisa menuntun. Semua anak itu sudah punya potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memukul rata, kamu harus pintar perkalian semua, kamu harus pintar nyanyi semua. Semua anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Nah, kita membuat lahan, bagaimana cara kita merawat
tanaman itu seperti memberi pupuk, menyirami dan menyiapkan lahan, tadi ada yang basah, ada yang kering, itu diibaratkan sebagai treatment kita sebagai seorang guru. Bagaimana cara ngopeni anak yang seperti ini saya harus treatment begini, anak yang ini saya harus begini. Nah, itulah maksud dari Ki Hajar Dewantoro dari kata menuntun. Kita itu menuntun anak untuk mencapai tujuannya. Nah, tadi tujuannya apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dari apa? Selamat dia melalui prosesnya, baik dari paparan radikal-radikal yang bisa merusak mentalnya ataupun keselamatan dari fisiknya. Ya. Kemudian di sini ada pendidikan harus mampu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam dan kodrat zaman itu? Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur, budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, ada yang malas juga, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif teladan yang baik bagi mereka. Sedangkan kodrat zaman diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Agar kita lebih memahami apa itu kodrat zaman dan kodrat alam, mari kita bermain bersama-sama. Oke, saya sudah menyediakan bola di masing-masing meja panjenengan ya. Sudah tersedia bola, dan di sini saya punya kardus keranjang. Saya minta mohon ke panjenengan ambil bola yang sudah tersedia di meja Bapak atau Ibu, kemudian lemparkan ke keranjang yang ada di depan tanpa harus berpindah posisi. Sakit nggih? Monggo. Sambil berdiri, monggo. Sambil berdiri tanpa berpindah tempat. Oke? Iya, sip. Iya. Wow. Monggo. Ini bagian. Harus dilarak. Oke, sudah dapat kesempatan melempar semua, nggih? Ya. Ada 3 orang yang berhasil memasukkan. Kemudian Pak Agus, kemudian Bu Ana. Sudah bisa melempar semua nih. Dari permainan ini, dari kegiatan ini, itu ada artinya Bapak Ibu. Posisi panjenengan berdiri tadi itu adalah kodrat alam. Ya, kodrat alam. Dan posisi di sini adalah tujuan pendidikan dan kodrat zaman. Lemparannya adalah treatment kita sebagai guru menuntun. Maksudnya apa? Kodrat alam itu sesuatu yang di luar kendali kita, yang sudah tidak bisa dirubah-rubah. Kalau bahasanya wong watu umur pising kalbune, ada yang terlahir dengan otak yang pintar, ada yang terlahir dengan otak yang lebih condong ke arah seni, ada yang lebih condong ke arah sains. Kemudian, nah itu kodrat alam. Ditambah lagi, didukung lagi dengan kondisi dia tinggal, latar belakang keluarganya. Ada yang keluarganya mendukung di hal pendidikan, mendukung anaknya untuk tampil. Ada yang keluarganya misalnya sering terjadi hal-hal negatif sehingga mempengaruhi perkembangan. Itulah yang namanya kodrat alam yang akan kita dapat dari si benih-benih itu. Kemudian kodrat zaman ada di sini. Zaman selalu berubah. Sekarang kita di era digitalisasi. Mau tidak mau kita sebagai guru, supaya anak bisa menuju dan mengikuti kodrat zaman, kita harus
update terus informasi kita sehingga kita bisa memberikan tuntunan yang pas untuk anak. Kira-kira kenapa ya Budian, Pak Agus, dan Bu Ana yang bisa memasukkan ke sini? Kenapa? Lebih dekat. Kenapa Bu Arifah tidak bisa memasukkan ke sini? Karena jauh. Nah, itulah yang disebut tadi kodrat zaman. Kalau istilah kerennya ada yang disebut privilege. Kalau diibaratkan ke anak-anak, ini ada anak yang memang dari sananya IQ-nya tinggi. Ada anak yang dari sananya itu dari keluarga yang tadi mendukung semua tumbuh kembangnya. Tapi kenapa Pak Abdullah tidak bisa memasukkan ke sini? Kenapa tidak bisa memasukkan ke sini? Kalau kita ibaratkan ke anak, walaupun dia pintar, walaupun dari keluarga yang mendukung segala macam pendidikan, memberikan fasilitas, itu belum tentu bisa mencapai tujuan pendidikan. Karena apa? Karena kurangnya tuntunan kita. Lah yang di belakang misalnya yang IQ-nya sedang-sedang saja, keluarganya juga biasa-biasa saja, apakah sudah pasti tidak bisa mencapai ke sini? Belum tentu, tergantung dari banyaknya latihan melempar misalnya, dan sama dengan tergantung bagaimana kita menuntun anak-anak tersebut. Kira-kira sudah ada gambaran ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Oke, lanjut. Sekarang saya ingin panjenengan apakah sependapat dengan pertanyaan pemantik yang ada di screen. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju? Ada yang setuju? Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak setuju? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Setuju atau tidak? Oke, ada yang setuju dan tidak setuju. Yang pernyataan yang kedua dan ketiga kebanyakan setuju. Untuk pernyataan yang pertama ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dari perbedaan ini, yuk bareng-bareng dengan saya kita cari tahu apakah jawaban panjenengan semua benar atau salah. Seperti yang kita bahas tadi tentang budaya positif, kira-kira kalau kita tetap seperti ini saja, sesuai tadi yang ada berita-berita degradasi moral, kita sebagai guru garda terdepan yang harus membangun dan mendidik generasi bangsa, kalau kita seperti ini saja, tidak bergerak, tidak mau melakukan perubahan, apakah akan terjadi kemajuan yang lebih baik? Tidak. Tidak, ya. Sepakat semua bilang tidak. Alhamdulillah. Ternyata tidak. Kita butuh sebuah perubahan. Perubahan apa? Yang paling sederhana dulu. Perubahan paradigma belajar, perubahan pandangan kita tentang belajar. Di situ ada sobeklah cari kertas kecil, kalaupun panjenengan tidak mau menyobek tidak apa-apa. Tulislah sesuatu di telapak tangan Anda yang Anda pikir sebagai sesuatu yang paling berharga untuk Anda. Tuliskan di telapak Anda sesuatu yang paling berharga di telapak tangan Anda. Genggam erat, jangan sampai ada yang mengambil. Apapun itu, boleh benda, boleh orang, boleh nama anak, nama istri, atau apa sesuatu yang paling berharga untuk Anda. Kemudian digenggam erat, genggam erat. Kita bayangkan ada seseorang yang akan meminta atau mengambil sesuatu yang paling berharga itu yang ada di dalam genggaman panjenengan itu. Ada yang mau meminta dengan merayukah, dengan memaksa, dengan mengancam. Kira-kira panjenengan mau memberikan atau tidak? Sedangkan itu hidup matinya panjenengan, di situ sesuatu sing berharga banget. Kira-kira panjenengan akan memberikannya atau tidak? Tidak? Temenan? Tidak akan memberikan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Bu Ana, ada belum tentu. Ada yang tidak, ada yang belum tentu, masih ragu-ragu. Dimintanya itu sesuatu yang sangat berharga, pokoknya harus direbut, harus disumun, harus dijaluk. Kira-kira jenengan memberikannya atau tidak? Tidak. Oke. Dari percobaan ini, dari
jawaban Anda itu menunjukkan bahwa saya itu punya kendali penuh atas diri saya sendiri. Ya kan? Entah itu dipaksa, dirayu, diancam, disuap, disogok, di situ ada ya. Tetapi jenengan tidak memberikannya. Lah, godaan-godaan atau ancaman yang datang dari luar itu ternyata tidak mempengaruhi Anda. Karena apa? Aku adalah yang menguasai diriku sendiri. Aku lah yang mengontrol diriku sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa menyamakan itu dengan perintah atas masing-masing. Dari sini kita akan belajar berpindah dari teori kita yang sebelumnya, yaitu stimulus respon. Guru memberikan rangsangan kepada murid dengan maksud agar murid melakukan reaksi atau rangsangan tersebut. Istilah yang lebih familiar itu adalah aksi-reaksi. Aku seperti ini kepada murid supaya muridku jadi seperti ini. Aku galak pada murid supaya muridku nurut. Itu teori stimulus respon yang akan kita tinggalkan. Kita akan berpindah ke teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun manusia ada tujuannya. Kita melakukan apapun pasti ada tujuannya, ya. Nah, setiap manusia memiliki kontrol penuh atas dirinya. Seperti yang sudah diungkapkan tadi, seperti genggaman tangan, entah itu dirayu, entah itu diancam, ternyata panjenengan tidak memberikan sesuatu yang berharga itu. Karena apa? Karena Anda adalah yang menguasai diri Anda. Kontrol diri Anda sepenuhnya ada di tangan Anda sendiri. Selanjutnya, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan berbagai miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada yang namanya ilusi atau sesuatu yang tidak nyata. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berpikiran, kita ini bisa loh mengontrol anak-anak, mengontrol murid kita dengan memberikan sesuatu atau mengancam sesuatu supaya mereka nurut dengan kita. Ternyata itu sebenarnya adalah ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Mereka melakukan itu ya karena kemauan mereka sendiri. Aku mau nurut atau aku tidak menuruti apa yang dikatakan guru, itu adalah kontrol dari diri mereka sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nanti kalau yang sudah selesai, yang nulisnya rapi dapat permen ya. Kita berpikiran dengan seperti itu, anak-anak akan menulis dengan rapi. Ternyata mereka menulis dengan rapi atau tidak, ya karena kemauan mereka sendiri, bukan karena kontrol kita sebagai guru atau iming-iming yang akan kita berikan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita marah, kita mengkritik anak, tulisannya seperti ini, itu harusnya tidak seperti itu. Kamu kok belum hafal perkalian? Ayo hafalkan. Kita mengkritik anak sehingga anak menjadi merasa bersalah. Nanti kayak bocah yang berkat gajiannya, kok mesti gajinya mana? Jadi belum mau. Ternyata itu tidak benar. Mereka nurut atau tidak itu adalah dari kemauan mereka sendiri, bukan karena kontrol kita. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Panjenengan masih ada pikiran seperti itu? Orang dewasa itu berhak untuk memaksa anak-anak. Iya kan? Saya juga. Ya, maksa. Oh, dipaksa 5 menit. Nah, dipaksa 5 menit. Nah, seperti itu. Ternyata semua itu tidak benar. Mereka manut atau tidak ya karena kemauan mereka sendiri. Nah, di sini ada perbedaannya dari stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas kita sama. Sedangkan teori kontrol realitas kita berbeda. Kamu belum hafal perkalian itu loh, temanmu yang di sampingmu sudah hafal. Padahal mereka individu yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan mereka, sehingga pada teori kontrol di situ kita menyadari bahwa mereka itu berbeda. Bukanlah sesuatu yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda menurut teori kontrol. Saya suka misalnya hal yang sepele saja. Saya suka kelas saya berwarna-warni. Itu pasti bagus. Semua orang melihat hal yang sama. Saya berpikiran nanti saya masuk ke kelas yang lain, ke SD lain, misalnya kelasnya belum dicat warna-warni seperti ini. Kelasnya kok seperti ini, tidak bagus. Berarti saya belum bisa beranjak dari stimulus respon ini.
Kalau kita sudah masuk ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut panjenengan. Ya kan? Baik menurut saya, belum tentu baik menurut panjenengan. Tetapi ada sesuatu yang lebih hakiki yang harus sama, yaitu benar. Baik menurut panjenengan, belum tentu baik menurut saya. Tetapi benar, kalau benar, pasti itulah benar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti yang tadi, maksa. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, lebih pengertian. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada pembahasannya lebih mendalam. Stimulus respon juga menganggap orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi tadi kita sudah tahu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, iya kan? Kita kepada anak kita di rumah misalnya dibujuk, dialus-alus, orang manut akhirnya gagal maksa. Nah itu berarti kita belum beranjak dari stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kita mengajak anak, siswa untuk berdialog, maunya apa sih? Supaya tercapai model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kalau yang stimulus respon berpikir menang kalah. Kamu saya paksa harus nurut, kamu adalah pihak yang kalah dan saya sebagai orang dewasa adalah pihak yang menang. Selanjutnya, kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin menurut panjenengan? Tepat waktu. Ada lagi? Patuh aturan. Ada lagi? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin ternyata artinya itu belajar, bukan patuh aturan, bukan apa tadi Pak Abdullah? Tepat waktu. Ternyata disiplin artinya belajar, Bapak Ibu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Tadi ya, patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selama ini kita pikir disiplin. Ternyata disiplin artinya adalah belajar, bukan patuh aturan, bukan tepat waktu. Apa yang harus kita garis bawahi di sini? Kedisiplinan yang cenderung dengan ketidaknyamanan. Kita harus berangkat pagi, kita harus mengerjakan tugas, anak-anak harus mengerjakan tugas, kita harus upload file ke link, kita harus mengerjakan administrasi. Ternyata itu bukan bagian dari disiplin yang membuat kita tidak nyaman. Tapi disiplin itu artinya belajar, kemudian menghargai sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Itulah yang disebut disiplin. Makna disiplin juga merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita kadang merasa terpaksa, merasa masih terjajah ketika kita harus mematuhi aturan-aturan atau memenuhi tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Katanya sudah merdeka, katanya merdeka belajar, kok masih seperti ini sih? Ternyata menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu bukan hanya terbebas dari perintah, tekanan atau paksaan, tetapi merdeka itu juga cakap untuk memerintah diri sendiri.
Memang berarti kita tidak dipaksa, ditekan atau ditindas orang lain, tapi juga merdeka mempunyai arti kita itu bisa memerintah diri sendiri sesuai dengan apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bangsa, suatu bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kira-kira kalau misalnya hal yang saya contohkan nilai-nilai kebajikan universal di Indonesia, di Jawa, membunuh orang itu boleh atau tidak sih? Tidak. Di belahan dunia manapun itu kan sesuatu yang salah kan? Nah, menghormati orang tua di Indonesia itu benar atau tidak sih? Nah, di belahan dunia yang lain pun itu merupakan hal yang benar. Nah, itulah yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Hal-hal baik yang tidak peduli kita dari mana, kita berasal dari suku mana, bangsa mana, tetapi kita punya keyakinan yang sama. Itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai guru, kita sudah diberi target untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal pada siswa-siswi kita melalui profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Dan saya yakin panjenengan sudah tahu, sudah sangat paham apa penjabaran dari masing-masing poin di profil pelajar Pancasila tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bukan karena dipaksa, bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena mau diberi hadiah oleh ibu, tetapi disiplinnya itu tumbuh dari dalam diri mereka masing-masing atau dari motivasi intrinsik. Ini tugas kita. Nah, sekarang kita langsung teori motivasi. Karena tadi sudah dibahas motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring Schooling Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, itu ada dorongannya. Apa itu? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang umum sekali terjadi. Saya mau mengerjakan PR supaya saya tidak dimarahi guru. Saya mau membersihkan kelas supaya nanti tidak dimarahi Tikno atau tukang kebun. Saya mau mengerjakan PR supaya tidak dimarahi mama. Itulah motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau belajar supaya besok uang sakunya ditambah. Saya mau maju ke depan kelas supaya dapat bintang dari guru. Saya mau rajin mengerjakan administrasi supaya saya dapat pujian dari kepala sekolah. Misalnya seperti itu nih. Saya administrasinya saya bikin full supaya nanti saya naikkan tingkatnya lancar jaya, cepat jadi kepala sekolah misalnya. Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Di sini jadi ada pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Saya rajin supaya saya dapat ini. Nah, ini motivasi yang kedua. Untuk motivasi yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi ada karena takut dihukum, ada yang ingin dapat sesuatu, tetapi yang ketiga ini adalah untuk menjadi sesuatu yang diinginkan, yang dipercaya oleh diri sendiri. Aku itu ingin jadi orang seperti apa sih?
Nah, dua motivasi ini bersifat motivasi eksternal atau datangnya dari luar. Saya mau berangkat rajin supaya nanti face printnya ketika di print tidak merah-merah. Ketika tidak ada face print, apakah saya berangkat rajin? Berangkat klasik? Tidak. Karena ini motivasinya datang dari luar. Saya mau mengerjakan PR supaya nilainya bagus, nanti biar dapat bintang dari guru. Tetapi ketika tidak dapat bintang, apakah besok akan mengerjakan PR dengan rajin lagi? Biasanya tidak, karena itu motivasi datangnya dari luar. Nah, yang harus kita gali sebagai seorang guru adalah menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri siswa supaya mereka bisa mewujudkan disiplin itu dari inisiatif mereka sendiri. Caranya bagaimana? Nah, orang dengan motivasi yang ketiga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini akan membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketika pada murid-murid itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Tugas kita adalah menumbuhkan motivasi yang ketiga ini supaya mereka itu sadar sendiri. Nah, dari apa? Bagaimana caranya? Nanti kita akan lanjutkan bagaimana caranya. Nah, menurut seorang penulis, Alficon mengungkapkan penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal akan ada sifat-sifat yang menimbulkan ketergantungan. Nah, ternyata faktor eksternal itu tadi menimbulkan ketergantungan. Seperti candu. Kalau tidak ada itu, ya berarti saya tidak mau. Nah, kita harus, dampaknya apa? Kalau anak-anak sudah ada ketergantungan seperti itu dari motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Dihukum atau mendapatkan penghargaan itu juga motivasinya jangka panjang dan jangka pendek. Ketika dihukum, anak jadi nurut atau tidak? Nurut. Tapi ketika itu saja, setelah itu sungkan, sudah tidak mau nurut lagi. Ketika diberi penghargaan, anak itu nurut, mau. Tapi ketika penghargaan itu sudah tidak ada, kembali lagi ke bentuk semula. Ya. Kemudian ada juga istilah penghargaan yang menghukum. Mungkin saya mengambil kesimpulan sendiri, mungkin inilah kenapa di kurikulum 2013 dan di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada perankingan. Kan tidak diumumkan di buku rapot, kan ini tidak ada peringkat ke berapa ya. Nah, karena penghargaan juga bisa menghukum. Contohnya, Pak Agus dapat ranking 1, nilainya bagus, peringkatnya bagus. Kemudian yang kemarin ranking 1 ternyata kesalip dengan Pak Agus. Siapa yang merasa terhukum? Kemudian dia jadi beban. Aku sih biasa juara kok, ternyata aku kesalip. Kemudian teman-teman yang lain ketika Pak Agus atau salah satu murid kita diminta maju ke depan, diberi tepuk tangan, diberi hadiah. Kemudian kita pajang di misalnya status WA kita misalnya. Yang tidak juara itu akan menjadi merasa terhukum. Itu aku kok enggak ya. Maka dari itu saya berkesimpulan mungkin ini alasannya tidak ada lagi perankingan kelas. Kita tetap meranking, tetapi kita gunakan itu sebagai sebuah pemetaan, bukan untuk diekspos. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kalau orang sini bilang suas-suas dengar, bisa sedikit, kita bisa sedikit kasih hadiah. Bisa apa? Mau maju kasih hadiah. Lama-lama sesuatu itu jadi baal, jadi mati rasa karena sudah jadi hal yang biasa, bukan sudah tidak istimewa lagi karena tadi
akhirnya tidak efektif. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan apa tadi yang saya contohkan Pak Agus dan Budian, si mau bala iri-irinan begini tukaran saingan ya. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Saya ambilkan contoh yang sekarang sedang kita laksanakan, pesta siaga misalnya. Pesta siaga itu untuk di pentas seni itu kan membutuhkan kreativitas yang tinggi ya. Dari kita menentukan memilih lagu, memilih koreografi, kita kan membutuhkan kreativitas yang tinggi. Tetapi kita sudah tanpa sadar kita sudah dibatasi. Nah, waktunya harus sekian, atraksinya harus sekian, aksesorisnya harus sekian. Nah, kemudian yang penghargaannya adalah saya mau dapat nilai bagus, berarti saya harus menuruti aturan-aturan itu. Akhirnya kreativitasnya jadi mati atau terbatas. Nah, itu kalau kita contohkan kepada anak-anak. Anak-anak, hari ini kita gambar ya. Gambar apa Bu Guru? Rumah saja. Gunungnya satu saja. Alamnya warna apa Bu? Langitnya biru ya Bu? Ya, langitnya biru. Anak-anak yang pengen bikin gradasi warna misalnya langit senja, jadi terbatas kreativitasnya. Ini loh contoh gambarnya demikian, yang ini yang kayak ini. Nah, itulah salah satu nanti yang gambarnya sesuai dengan gambar demikian, nanti yang dapat hadiah ya. Itu adalah penghargaan yang mematikan kreativitas. Harusnya anak-anak bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi, tetapi mereka jadi terbatas kreativitasnya karena sudah terpatok dengan sesuatu dan inginkan penghargaan. Kemudian ada penghargaan menurunkan motivasi intrinsik. Sedikit-sedikit tadi diberi penghargaan. Akhirnya kita melakukan sesuatu itu hanya karena ingin dapat sesuatu, bukan karena kemauan dari dalam diri kita sendiri. Ternyata dampaknya tidak hanya hukuman yang berdampak negatif. Ternyata ngasih hadiah, memberikan reward kepada anak itu juga dampaknya negatif. Makanya di situ ada istilah dihukum oleh penghargaan. Yuk berlatih. Saya akan bagikan lembar kertas. Itu kita akan belajar menentukan mana sih yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Sudah dapat semua, ya? Sudah dapat semua. Di situ ada beberapa pernyataan. Kita akan belajar membedakan mana sih yang hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Menurut kalian? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul
12 siang karena mengobrol dengan hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Saya suka kalau ada yang berbeda. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat hadir di pelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Bu, cek yuk. Tadi yang saya dengar ada perbedaan itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada yang mengatakan itu konsekuensi, ada yang mengatakan itu hukuman. Tapi ternyata itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena konteksnya ini adalah pelajaran PJOK. Maka sesuatu yang harus dilakukan anak tersebut masih berhubungan dengan pelajaran itu. Berbeda ketika misalnya anak terlambat pelajaran agama, kemudian diminta lari sekeliling lapangan, itu adalah hukuman. Ketika anak terlambat pelajaran agama, dihukum diminta untuk menghafalkan surat-surat pendek, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena masih terkait. Alhamdulillah ya banget, berarti panjenengan langsung terus seperti memang top markoto. Ya. Nah di sini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Tadi kalau pelajaran PJOK itu konsekuensi. Mengganti kata tugas ya otomatis konsekuensi. Nah, ternyata itu. Kesalahannya apa? Lah, dia harus menebusnya dengan sesuatu yang sesuai. Jangan kesalahannya A harus menebusnya dengan Z. Kesalahan yang mulon kan digandani nyetan, itu adalah hukuman bukan konsekuensi. Lanjut ya. Lah langsung diskriptan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu tidak perlu menyakitkan tetapi harus terjadi. Konsekuensi membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka panjang jika hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tetapi jangka pendek hanya ketika anak melaksanakan itu. Tetapi kalau hukuman biasanya tidak hanya sakit fisiknya tapi lama di hati kan malu misalnya, jengkel berketen, benar motornya guru gemes. Terus anak jadi membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai. Sifatnya hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan atau tadi stimulus respon. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, aku ya, teman sih ya, menjadi sosok yang gagal, individu yang gagal. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, seperti tadi konsep diri gagal. Ini kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum. Pasti ada saja caranya ya. Nah, tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu akan menimbulkan marah, rasa bersalah, dan merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak
saat itu. Misalnya tadi seperti pelajaran ketika terlambat masuk kelas daring, kemudian dia ditambahi ketika teman yang lain sudah istirahat, dia harus masih nambah 15 menit sesuai waktu terlambatnya. Anak kehilangan hak istirahat karena dia memang terlambat dan dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Kira-kira hukuman dengan konsekuensi bagus yang mana? Bagus konsekuensi. Apakah kita akan melaksanakan itu? Jangan melaksanakan itu, karena ada sesuatu yang lebih bagus lagi dari konsekuensi. Apa itu? Yuk kita lihat. Hukuman tingkatannya kita ibaratkan paling rendah. Di atasnya ada konsekuensi, tapi ada satu lagi yang lebih bagus, lebih baik. Nah, kita akan bahas bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif kepada anak. Yang pertama, satu, memahami kebutuhan murid, memahami kebutuhan dasarnya. Yang kedua, posisi kontrol restitusi. Apa manusia panganan apa gue? Nanti kita kupas. Kemudian membuat keyakinan kelas. Yang keempat adalah segitiga restitusi. Kita bahas ya. Kebutuhan tadi kita yang pertama, memahami kebutuhan dasar murid. Manusia pada dasarnya punya 5 kebutuhan dasar. Yang kebutuhan ini harus dipenuhi. Jika terjadi penyimpangan atau sesuatu yang tidak baik dari orang tersebut, itu adalah imbas dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama bersifat fisiologis atau fisik, bersifat biologis, yaitu bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, tempat bernaung. Itu adalah kebutuhan survival atau bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Butuh cinta, butuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan atau fun. Dan yang terakhir itu adalah power atau kekuasaan. Tentang posisi kontrol. Kita akan berlatih menentukan kira-kira posisi kontrol yang mana sih yang ada di situ. Kita lihat yang di kertas panjangnya dulu. Ada pernyataan atau kalimat seperti ini: saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira yang mengucapkan itu penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau manajer? Kira-kira siapa? Pembuat rasa bersalah. Kalau misalnya mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira siapa yang mengatakan itu? Penghukum. Ayolah lakukan demi saya. Sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lanjut ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu tidak akan mendapat bintang ya bila tidak menyelesaikan tugas ini. Nopo penghukum, nopo memantau. Lanjut ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Cak dong pulang balik wis pira di guru atau siapa? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu.
Oke? Kamu tidak pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak pernah berhasil dalam pembelajaran ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa rencanamu untuk menghadapi ini? Yuk kita cek ya. Tadi saya kecewa sekali dengan kamu itu tadi membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Teman kan seperti teman ya. Apakah kamu mendapat stiker hari ini? Itu pemantau kan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu paling terakhir, penghukum. Nah, idealnya kita sebagai seorang guru, kita ada di posisi mana? Posisi manajer. Idealnya. Apakah itu saklek harus di posisi manajer terus? Tidak. Ada kalanya kita juga perlu berada di posisi penghukum. Ada kalanya seperti itu. Tidak kita saklek manajer terus. Contohnya misalnya saya yang di kelas 1. Untuk mengajak berdiskusi, berdialog anak-anak yang masih kecil itu masih sangat sulit. Sehingga kadang harus diupayakan dengan tadi membuat rasa bersalah. Oh, bisa pelayan malam sih, kok pendidikan mari kelas sedih, mari kantor sedih, lebih nomor mas mau pendidikan dibanding jutami. Kadang saya seperti itu membuat rasa bersalah, karena hal ini tidak saklek, tidak harus ketika kita manajer terus. Idealnya memang seperti itu, tetapi dalam prakteknya kita tidak mungkin harus seperti itu terus. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi langkah yang pertama mengetahui kebutuhan dasar murid, yang kedua memahami posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan untuk dihayati dan dilaksanakan di dalam kelas. Menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Bentar. Nah ini, kenapa sih harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Kita lihat di sini ada perbedaannya. Misalnya, kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, bahasa yang kita gunakan adalah menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Untuk keyakinan kelas bahasanya menggunakan komitmen. Kalau peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas sabar, saling menyayangi. Kira-kira dari contoh perbedaan ini, panjenengan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, sudah ada bayangan apa belum? Apa sih? Kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu diyakini secara universal. Keyakinan kelas diyakini secara universal. Sabar seperti itu kan berarti dimanapun orang pasti meyakini kita harus sabar. Iya, tepat sekali. Kemudian satu lagi yang lebih inti, yang paling pokok, peraturan itu selalu dibuat oleh guru atau pihak yang lebih mempunyai power. Misalnya guru atau orang dewasa, orang tua di rumah, itu dibuat oleh guru yang harus dipatuhi oleh muridnya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama, diyakini, merupakan sesuatu yang diyakini bersama. Di dalam kelas misalnya, di sini saya memberikan contoh kesepakatan kelas 1 itu tentang waktu itu tertib, tidak dengan kata-kata yang bersifat memaksa. Kemudian ada bersih dan sehat, harus membuang sampah di tempat sampah. Kemudian rukun dan saling menyayangi, kemudian semangat dan ceria. Dari sini kita bisa tahu ciri-ciri keyakinan kelas adalah dan cara pembentukannya adalah bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, lebih umum, bahasanya lebih umum. Seperti tadi, hadir 15 menit sebelum waktu masuk. Nah,
Kalau di keyakinan kelas ada berkomitmen, berarti komitmen waktu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, berarti tidak dengan kata-kata dilarang ini, dilarang itu, harus ini, harus itu, tidak, tapi dengan kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau pembentukan keyakinan kelas untuk kelas tinggi itu akan lebih mudah. Saya contohkan misalnya, dengan membagikan kertas kepada siswa-siswi panjenengan, kemudian menuliskan apa yang mereka inginkan untuk kelas itu. Ingin suasana kelasnya seperti apa, ingin pembelajarannya seperti apa, mau kelas yang seperti apa, nanti mereka menuliskan kemudian menempelkan di depan. Dari situ kita generalkan, kita kelompokkan. Oh, ternyata ini maunya kelas yang bersih. Ada berapa anak yang mau kelas bersih? Kalian setuju kalau ini dijadikan keyakinan kelas? Nah, berarti itu salah satu keyakinan kelas. Berarti disepakati bersama. Bukan kita sebagai orang dewasa maksa harus membersihkan kelas, tidak. Tapi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Sehingga karena ini kesepakatan bersama, anak akan lebih bertanggung jawab. Mereka melakukan hal tersebut bukan karena paksaan atau ancaman, tetapi karena adanya rasa tanggung jawab. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Kalau saya Restiana ya, kalau ini kita restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Contohnya bagaimana, prosesnya bagaimana, selanjutnya kita bahas. Ciri-cirinya restitusi ada di situ. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah kesukarelaan, bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut tadi. Kita lihat, karena ini masih belum ada gambar ya, kita langsung lihat. Nah, kenapa restitusi ini disebut dengan segitiga restitusi? Karena kita sebagai guru melakukan 3 langkah. 3 langkah untuk melakukan restitusi ini. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, misalnya ketika murid kita ada yang melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR. Biasanya kita bagaimana sikap kita? Marah kan? Bisa nih sih, bisa jangan garap. Terus sebagai apa tadi? Hukum. Nah, sebagai manajer kita melakukan restitusi, menstabilkan identitas. Langkah keduanya validasi tindakan salah, dan yang langkah terakhirnya yaitu menanyakan keyakinan. Contoh yang menstabilkan identitas, misalnya saya punya murid tidak mengerjakan PR tadi ya. Ciri-ciri melakukan restitusi yang pertama, menstabilkan identitas itu dengan kata-katanya itu kita itu berempati. Kita memposisikan diri ada di posisi anak-anak. Kata-kata yang biasa digunakan untuk menstabilkan identitas, otomatis yang pertama kita
bertatap muka langsung, berdialog langsung, tidak memberikan masukan kepada anak secara klasik kalau orang-orang yang kelas marah-marah, tidak, tetapi memanggil anak secara individu. Oke, berarti berdiskusi dengan anak secara khusus. Kemudian kata-kata untuk menstabilkan identitas itu biasanya apa benar kamu, misalnya saya dapat laporan dari Bu Emi pelajaran agama, Bu Emi kemudian Aska tidak mengerjakan PR agama, saya sebagai wali kelas melakukan restitusi. Anak pertama akan stabilkan identitas, saya memanggil anak tersebut, saya tanya apa benar kata Bu Emi kamu tidak mengerjakan PR. Otomatis anak menjawab iya, ya Bu saya mengerjakan, tidak mengerjakan. Kenapa? Karena ini dengan berbagai alasannya. Ciri-cirinya adalah dia harus menggunakan kata-kata yang memposisikan diri, meyakinkan anak bahwa bukan hanya kamu loh yang melakukan kesalahan itu. Oh, kamu nggak mengerjakan PR karena lupa. Lupa itu manusiawi ya. Demikian juga sering lupa. Tujuannya apa? Menstabilkan identitas supaya anak itu tidak ketakutan dulu karena kita panggil, merasa dipahami oleh kita, merasa oh iya ya, ternyata bukan hanya aku yang salah. Kalau validasi menstabilkan identitas itu sudah kita lakukan, tapi langkah selanjutnya tidak kita lakukan, kira-kira bagaimana? Oh iya ya, nggak apa-apa, namanya manusia yang lupa. Kira-kira kalau hanya sampai itu, kemudian yang dua ini tidak kita lakukan, bagaimana? Keterusan, bablasan. Maka dari itu ada langkah yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan salah. Kita tanya, setelah kita berusaha memahami, berusaha menanamkan pada anak bahwa oh iya, guruku tahu, berarti tidak hanya aku yang salah, tidak hanya aku yang pernah berbuat salah, tidak hanya aku yang tidak mengerjakan PR. Kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan salah. Benar enggak sih kamu benar tidak mengerjakan PR? Kamu tentu punya alasan. Alasannya apa? Nanti anak akan menerangkan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya alasannya anak itu, saya nonton TV Bu, masalahnya di rumah sepi, cuma ada ibunya misalnya berdagang, sedang membuat dagangan, seperti misalnya yang terjadi kepada murid saya. Dan saya nonton TV terus, PR-nya nggak dikerjakan, mama nggak ngajari. Kita kan jadi tahu, kira-kira berarti ingat yang tadi langkah pertama, memahami kebutuhan dasar, berarti kebutuhan anak itu salah satunya apa? Ternyata kurang perhatian loh, berarti kasih sayang. Nah, dari kita sudah mengetahui berarti kita butuh diperhatikan lagi. Kita jadi tahu caranya menangani itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas kita. Misalnya tadi, oh ya sudah nggak apa-apa, tidak mengerjakan. Kemudian juga sering lupa, dulu juga waktu sekolah, kemudian pernah tidak mengerjakan PR. Tapi kira-kira kenapa ya sampai kamu tidak mengerjakan PR? Karena ini. Kemudian langkah selanjutnya, yang di langkah ketiga menanyakan keyakinan, kita menanyakan, tapi bukankah kita sudah sepakat bahwa kita akan mengerjakan semua tugas yang diberikan? Kamu masih ingat apa tidak? Anak tentunya kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, anak tidak akan lupa ya? Iya Bu, saya masih ingat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu? Misalnya jawabannya adalah tanggung jawab. Berarti dia kurang bertanggung jawab. Di sini yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam artian di sini, kamu sudah tahu kan kesalahan kamu? Kira-kira kedepannya supaya tidak terjadi lagi apa yang akan kamu lakukan? Kita pancing itu supaya anak punya inisiatif sendiri. Seperti yang dalam kasus tidak mengerjakan PR itu, anak punya inisiatif sendiri. Oh, berarti saya kalau tidak mengerjakan, supaya saya mengerjakan PR, saya misalnya saya membatasi waktu nonton TV, minta diingatkan mama, minta ditemani mama, atau belajarnya sambil menemani mama membuat dagangan. Nah,
Jawaban-jawaban itulah merupakan faktor intrinsik. Motivasi intrinsik berarti itu bukan saya atau guru yang menyuruh, tetapi itulah inisiatif dari anak sendiri. Kita pancing supaya anak itu punya pemikiran sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Sudah bukan tugas kita untuk marah-marah atau memberikan hukuman karena ternyata itu tidak efektif ya. Nah, saatnya kita bersama-sama itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada penjabarannya. Tadi ada kata-katanya seperti yang sudah saya contohkan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Asal tidak kebablasan. Asal tidak kebablasan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita manusia biasa kan pasti sering lupa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Gurunya ngomong seperti itu supaya anak bongbong bisik, biar mereka bongbong dulu, jangan ketakutan. Kemudian ada juga dengan pernyataan kita bisa menyelesaikan ini. Tenang, gak apa-apa. Nanti kita bisa menyelesaikan ini biar gak dimarahi sama Bu Emi, misalnya. Nah, kemudian sikap kita juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Lah bisane mamane kowe malah gawe dagangan bae sih Mbak Tiri kowe. Kita berarti mencari orang yang salah, mencari objek untuk disalahkan. Padahal di segitiga restitusi tidak seperti itu. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya ketika anak di kelas tinggi ya, biasanya, loh bangun ini kamu sudah bayi pada dorong garap. Buatan kulotok sih, buatan garap. Nah, ya gak apa, kamu berhak merasa seperti itu, merasa tindakan kamu benar, gak apa-apa. Nah, itu adalah bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian yang ada satu lagi, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, supaya mereka berkaca, kira-kira ini bener apa dulu, agar boleh terus orang nggak PR, kira-kira kamu sudah betul apa belum. Jadi mereka berkaca pada diri mereka sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di situ ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Enggak apa-apa, enggak mengerjakan PR agama, lebih pelajaran betok, liane be kowe sing garap. Itu di situ padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak. Berarti kowe izin api. Intinya bombongi siswa, tidak langsung kita menjadi hakim. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalnya tidak mengerjakan PR atau tidak berangkat kemarin ditunggu dikongkon mama nunggoni adine, mamanya lagi derep. Nggih. Dibenarkan dulu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya nggak apa-apa, waktunya kamu membantu orang tua yang membantu, waktunya harus sekolah ya sekolah. Intinya kita memberikan kepercayaan kepada anak bahwa supaya dalam diri anak itu terbangun kesalahan yang mereka perbuat itu bukan kesalahan yang fatal, tetapi harus tetap diperbaiki. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan seperti yang saya sebutkan tadi, kita hubungkan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yuk berlatih lagi. Saya punya sebuah skrip. Di sini ada percakapan antara Pak Joko dan Adi. Saya meminta panjenengan kira-kira bagian percakapan yang mana yang menunjukkan validasi tindakan salah, yang menunjukkan menstabilkan identitas, dan yang ketiga tadi nopo langkah yang ketiganya menanyakan keyakinan.
dulu di hari kalau sekarang dalam skrip ini ada Pak Joko. Dia adalah seorang guru di SMP Tunas. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Bapak Joko berkata, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian si Mario dan Adi, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Kemudian si Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih. Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Tanya si Pak Joko. Kemudian Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi anak kan biasanya seperti itu ya, berargumen alasannya apa? Tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada di masalah besar? Tanya Pak Joko. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya. Pak Joko menjawab lagi, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Jawab Adi dan Mario, iya Pak. Kemudian Pak Joko, ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan itu merugikan. Nah, dari skrip tersebut, kira-kira bagian mana sih yang masuk ke langkah-langkah segitiga restitusi? Yuk kita cari bersama. Menstabilkan identitas, apakah sudah tertuang di situ? Kira-kira sudah ada belum? Ya, yang awal. Ada informasi yang ingin kamu tambahkan? Berarti memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan kan? Ya, itu salah satu bentuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Itu perkataannya, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Bisa kita lihat di sini. Itu di skrip yang Pak Joko menyebutkan di situ bisa digabungkan dengan menanyakan keyakinan. Itu yang bagian Pak Joko, baiklah Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Kalau kita biasanya kan, siapa sih salah? Bisa nanti patak-patakan, bisa digelut, tinggal bisa siapa? Ya. Itu kan yang biasa kita lakukan ya. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama untuk menjadi guru sesuai yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro, yang mampu menuntun anak, menjaga, mengarahkan supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuannya terdengar simpel, tetapi rumit untuk dilaksanakan. Butuh apa? Konsistensi dan juga tanggung jawab kita sebagai guru. Kita bukan arsitek yang membangun gedung, tetapi kita adalah arsitek yang membangun generasi muda. Tidak hanya yang dibutuhkan sehat secara fisik, tetapi yang juga bermoral dan berbudi pekerti. Kalau dokter melakukan malpraktek, salah suntik obat, pasiennya bisa tambah parah
parah atau paling parah meninggal dunia. Tapi kalau guru melakukan malpraktek, akibatnya apa? Yang rusak bukan hanya 1-2 orang, tapi 1 negara. Itulah sebenarnya tugas kita yang paling berat. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi guru yang lebih baik, yang mampu mengayomi anak didik kita menjadi pribadi yang bisa menjadi tauladan nyata, contoh nyata bagi murid bahwa oh, kita jadi orang itu harusnya seperti itu. Perubahan kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Pertama dengan tergerak, hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian kita bergerak melakukan perubahan. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggerakkan, seperti moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih dari Gunekan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi kembali ke apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Yang pertama pelajaran yang saya dapat adalah bahwa selama ini pemahaman saya tentang adanya hukuman dan penghargaan itu sangat penting, tapi ternyata tidak bisa diterima dengan mentah begitu saja. Bahwa ternyata ada penghargaan yang menghukum. Itu hal baru bagi saya yang baru saya temukan hari ini. Kenapa sebuah penghargaan menghukum itu kata-kata yang unik itu. Bahkan tadi sudah menjadi catatan tersendiri bahwa ternyata ada penghargaan yang menghukum. Nah, kemudian hukuman juga tidak menjamin si anak akan terhenti saat itu untuk melakukan sebuah kesalahan, tapi justru menjadi dendam yang berkepanjangan sehingga lari dari kesadaran tidak mengulangi kesalahan, tapi hanya akan melahirkan kebencian terhadap orang-orang yang selama ini memaksa. Kemudian pengalaman saya mengikuti kegiatan hari ini yaitu berupa tentang ini Gunekan, paparan dari Gunekan ternyata bisa mengemas lewat PowerPoint yang begitu efektif untuk menyampaikan dan mengena, sehingga apa yang tadi disampaikan berupa ketika melihat sajian-sajian yang ada di PowerPoint langsung tergambarkan di situ. Kemudian perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang sekali, dan ini sebuah masukan baru bagi saya yang sangat berharga, apalagi saya sedang mengikuti atau mendaftar guru penggerak, dan kebetulan saya sudah masuk tahap 1, tinggal mengikuti tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Jadi kegiatan ini paling tidak memberikan gambaran pada saya, oh saya besok akan seperti itu. Kemudian hal baik yang akan saya lakukan ke depan adalah tentu saja hal baik yang saya lakukan hasil dari apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Niken tentang budaya positif. Bagi saya sendiri pribadi, saya akan tentu tergerak untuk merubah yang selama ini budaya-budaya yang secara tidak sadar saya lakukan dan itu tidak baik. Setelah saya tahu, saya akan merubah sedikit demi sedikit. Dan yang lebih penting tidak hanya bagi diri saya, tetapi kepada murid bagaimana menanamkan budaya positif agar berjalannya pembelajaran di sekolahan tidak datang karena paksaan dari guru, tapi murni atau sama-sama menjadi kesepakatan dengan murid sehingga berjalannya enjoy. Saya kira itu beberapa yang dapat kami sampaikan, Gunekan, dan barangkali ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan ini saya merasa banyak sekali ya yang saya dapatkan. Pertama pelajaran yang saya dapat hari ini adalah ada hal yang selama ini saya lakukan ternyata banyak yang salah. Banyak yang salah, banyak yang keliru, belum tepat begitu. Dari paparannya Bu Niken tadi menyadarkan saya bahwa dalam melakukan siswa itu kita harus lebih ditanyakan dulu perasaannya. Ketika dia berbuat salah, apa yang menimbulkan dia bisa berbuat salah.
tidak langsung kita judge, kamu salah gitu. Nah, ternyata selama ini, oh iya, kebanyakan begitu. Kami melakukannya masih banyak kesalahan. Sangat belajar banyak. Kemudian pengalaman yang saya ikuti belajar hari ini adalah berupa pengalaman yang luar biasa, diberi kesempatan untuk ilmu yang Mbak Dika dapatkan dari CGP, saya bisa diambil, mendengarkan, mendapatkan pengalaman yang tidak dapat saya dari manapun, ya, dari kuliah, dari kegiatan-kegiatan belum ada yang seperti ini. Jadi saya kira pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Kemudian untuk perasaan saya untuk mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru, terutama dalam mendidik anak agar kita tidak salah langkah, agar lebih tepat, bahwa pendekatan karakter anak itu ternyata sangat penting. Ya, ketika dia berbuat salah, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, itu jangan langsung kita hukum, tetapi kita refleksikan gimana kita harus bersikap menyikapi sebuah permasalahan yang didapat oleh anak. Jadi agar kita bisa membenahi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi saya sangat senang perasaan saya mengikuti kegiatan ini. Hal baik yang saya lakukan ke depan, ya tentunya karena ini pengalaman yang sangat bermakna, maka bisa saya terapkan di sekolahan saya, terutama di kelas saya. Kelas saya adalah kelas yang istimewa, banyak sekali problem pendidikan di kelas saya. Jadi pengalaman ini, kegiatan ini itu sangat bisa menggugah saya untuk lebih baik lagi, supaya kelas saya itu lebih hidup, lebih bisa menyikapi permasalahan yang ada di kelas. Saya kira itu yang bisa saya berikan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Berada di penghujung kegiatan hari ini, saya mohon sediakan waktu sebentar lagi untuk kita melakukan refleksi, berkaca diri bersama-sama. Kita letakkan semua benda-benda yang kita pegang, kita tutup mata kita sejenak, abaikan yang lain, hanya dengarkan suara saya seperti uya-uya ya. Kita bawa ingatan kita kepada masa-masa kita saat masih sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Apa hal yang masih panjenengan ingat dari masa-masa itu? Masa-masa kita mulai mengenal lingkungan sekitar, mulai mengenal ilmu, mulai mengenal guru. Hal positif apa yang terjadi yang sampai saat ini masih membekas dalam pikiran Anda? Kenangan indah apa yang masih teringat dalam benak Anda? Kemudian, kenangan buruk apa yang paling membekas dalam hati Anda? Kenangan buruk apa saat sekolah yang sampai saat ini masih bisa membuat Anda merasakan sakit seperti sakitnya saat itu? Siapa yang ada dalam kenangan buruk itu? Siapa yang ada dalam kenangan baik itu? Gurukah? Temankah? Atau orang tua? Setiap kenangan yang membekas pada diri kita, baik itu kenangan yang baik ataupun kenangan yang buruk, pasti sulit untuk kita lupakan karena menoleh begitu dalam pikiran dan hati kita. Sekarang kita berada di posisi ini sebagai seorang guru, bukan lagi seorang murid. Apakah kita akan menjadi kenangan
Ataukah kita ingin menjadi bagian kenangan yang indah dari siswa-siswi kita? Kenangan buruk dan kenangan baik yang Anda rasakan bukan terbilang tahun, hanya 1 atau 2 tahun yang lalu. Bisa terjadi puluhan tahun yang lalu, 10, 20, 30 tahun yang lalu. Tapi kenapa itu masih membekas sampai sekarang? Karena itu menancap terlalu dalam di hati kita. Jangan sampai kita menjadi bagian kenangan buruk, memori buruk dari siswa-siswi kita. Jangan sampai 10-20 tahun ke depan siswa-siswi kita akan mengenang kita sebagai guru yang jahat, yang mempermalukan kita dengan membiarkan kita berjemur di lapangan, yang mempermalukan kita karena memarahi kita di kelas. Jangan sampai kita menjadi bagian buruk dari kenangan mereka. Mari kita mulai hal baru, langkah baru untuk memulai kenangan baru bagi siswa-siswi kita, agar kelak ketika mereka dewasa 10 atau 20 tahun yang akan datang, ketika kita semakin menua, mereka berjumpa dengan kita, mereka akan mengenang kita. Itulah guruku yang paling penyayang, itulah guruku yang paling pengertian. Silahkan membuka mata. Terima kasih untuk semua yang sudah bersolawah ke sini. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan sajian atau ubur rampe yang sesuai. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan hari ini kita mendapat ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi di event-event yang lebih baik lagi dengan persiapan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.